wastaghfir li dzambika walil mu'minin wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. La ilaha illallah la mawjuda illallah la la maujuda, tidak ada yang wujud illallah, la ma'buda, tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah, la maqsuda, tidak ada yang dimaksud illallah kecuali Allah, la matluba, tidak ada tempat memohon kecuali Allah. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, berkah rezeki, berkah usia, berkah rumah tangga, berkah keluarga, berkah anak-anak kita, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah khusus kanggo ahli kubur, mukminin mukminat, muslimin muslimat. Mim masyriq ila maghrib barya wa barya khususna sepuh-sepuh urang, karung-karung urang kesantun genti payun bari nyanak iman. Mugi aranjeunna ditampi iman Islamna, diampunkeun dosa-dosana, diangkat derajatna, dicaang dilegakeun alam kuburna, kalayan ditempatkeun dina tempat anu mulia mungguh Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa karamatihi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rajab syahrullah, Sya'ban syahru Rasulullah, sedangkan Ramadan syahru umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, sedangkan Ramadan bulannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajab bulan mensucikan badan, Sya'ban bulan mensucikan hati, sedangkan Ramadan bulan mensucikan roh. Sekali lagi, Rajab bulan mensucikan badan, Sya'ban bulan mensucikan hati, sedangkan Ramadan bulan mensucikan roh. Barang siapa yang pada bulan Rajab
mampu menyucikan badannya, maka ia akan mampu menyucikan hatinya pada bulan Sya'ban. Barang siapa yang mampu mensucikan hatinya di bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemampuan baginya untuk mensucikan dirinya pada bulan Ramadan. Karena Ramadan ini adalah waktunya untuk menyucikan roh. Makanya para ulama terus mendengungkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kemudian Syekh Yahya bin Mu'ad mengatakan, Sya'ban itu dari 5 huruf. Sya'nya adalah syafa'atun. Barang siapa yang mampu mensucikan hatinya pada bulan Sya'ban, maka dia akan mendapatkan sya' yang pertama dari Sya'ban adalah syafa'atun. Syafa'atun itu artinya pertolongan. Jadi barang siapa yang mensucikan hatinya pada bulan Sya'ban, maka ia akan mendapatkan pertolongan. Kemudian sya', kemudian yang kedua ain, Sya'banun. Ain itu artinya adalah izun. Izun itu adalah kemuliaan. Kalau sya'nya adalah pertolongan syafaat, kalau ainnya adalah izun kemuliaan, berarti barang siapa yang mampu menyucikan hatinya pada bulan Sya'ban, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Ain. Kemudian huruf yang ketiga adalah huruf ba. Syekh Yahya bin Mu'az mengatakan seperti begitu. Ba di sini adalah birrun. Birrun itu artinya kebaikan. Kemudian yang keempat adalah alif. Alif itu diambil dari bahasa ulfatun. Ulfatun itu adalah persatuan. Dan huruf yang terakhir dari Sya'ban adalah huruf nun. Nun ini adalah nurun. Nurun itu artinya cahaya. Jadi barang siapa yang mampu menyucikan hatinya pada bulan Sya'ban, maka ia akan mendapatkan nur. Nur itu artinya cahaya. Sya'nya syafaat, ainnya adalah izun kemuliaan, baknya adalah birrun kebaikan, alifnya adalah ulfatun persatuan, dan yang terakhir nunnya adalah nurun. Nurun itu artinya cahaya. Apa yang harus disucikan dalam hati ini? Dari la ilaha illallah itu ada 12 huruf Pak ya. Yang dohir itu pada bulan Rajab, yang batin itu adalah pada bulan Sya'ban. Apa saja? Satu harus, lupa lagi Pak ya. Satu harus tawakal Pak ya. Kemudian harus tafwid, menyerahkan diri. Kemudian harus ridho. Kemudian harus sabar. Kemudian harus juhud. Dan yang keenam harus taubat. Ini Pak, mensucikan hati pada bulan Sya'ban ini ya. Karena kan tadi kalau Rajab bulan mensucikan badan, berarti sifatnya dohir, toharoh, sholat, kemudian puasa, haji, kemudian jihad fisabilillah. Itu yang 6. Kemudian yang 6 lagi dari la ilaha illallah adalah tepat kita pada bulan Sya'ban ini adalah untuk tawakal, tafwid, ridho, kemudian sabar, kemudian zuhud, dan yang keenam adalah taubat. Itu. Jadi barang siapa yang mampu menyucikan hatinya pada bulan Sya'ban, maka insya Allah dia akan mampu untuk menyucikan dirinya pada bulan Ramadan. Insya Allah tanpa terasa apa ya, tinggal 25 hari kalau menghitung hari Ramadan. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa'lam, selanjutnya, dan ketahuilah annahu sesungguhnya yajibu wajib alal abai kepada orang tua, abah bapak,
wal ummahat dan ibu-ibu ala sabili fardil kifayah untuk menjalankan fardu kifayah terhadap anaknya. Jadi memang kalau pendidikannya itu adalah wajib, tapi kalau untuk mendorong anak untuk melakukan toharo, belajar toharo, kemudian untuk belajar sholat, itu hukumnya menjadi apa? Fardu kifayah ala sabili fardil kifayah, untuk menjalankan fardu kifayah. Nah, apa fardu kifayah? Orang tua terhadap anaknya, taklimu auladihim, mengajarkan anak-anak mereka. Satu, at-toharatu, diajarkan sejak dini Pak, bagaimana anak kita untuk bersuci, bagaimana kalau anak sudah mencapai 9 tahun, kan anak itu sudah apa Pak? Sudah head, ya. Bagaimana cara mandi dari headnya harus sudah tahu. Kemudian kalau usia nanti anak sudah ihtilam, sudah mimpi, itu tugas orang tua Pak untuk mengajarkan bagaimana dia mandi dari jinabat. Jangan-jangan kita juga yang masih salah dalam mandi jinabat. Wassolatu, dan sholat, wasairi syar'i, dan semua syariat. Nah, jadi hendaknya wajib terhadap orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya yang sifatnya adalah fardu kifayah. Itu seperti toharoh, sholat, wasairi syar'i, dan semua syariat. Wa mu'natu ta'limihim fi amwalihim in kana lahum malun, dan seyogianya orang tua juga harus membiayai atas pendidikan mereka. In kana lahum malun, jika anak ini punya biaya, punya harta. Jadi memang anak bagaimana akan membiayai dirinya sendiri, tentu dikembalikan kepada pembiayaannya siapa? Orang tua. Fa illam yakun, jika anak ini tidak mempunyai harta, papi mali abaihim, maka diambil dari harta bapaknya. Fa illam yakun papi malu ummahatihim, jika pembiayaan itu tidak pada bapaknya, artinya bapaknya tidak punya, maka pembiayaan itu diserahkan ala mali ummahatihim, terhadap harta ibunya. Jadi barter Pak ya, gitu, antara orang tua, bapak dan ibu untuk membiayai anaknya. Kalau bapaknya tidak punya, ya dari ibunya biaya pendidikan. Fa illam yakun papi baitil mal, ibunya tidak ada, bujang-bujang ngawaraga dan anak ngabiayaan anak sekolah. Nah, gitu Pak. Di sini dikatakan fa illam yakun papi baitil mal. Kalau tidak ada, maka diambil dari baitul mal. Fa illam yakun fa ala agniya al muslimin. Jika tidak ada, maka ini adalah kewajiban siapa Pak? Agniyaul muslimin, orang-orang yang kaya di antara orang-orang muslim. Jadi pendidikan ini adalah kewajiban siapa? Kewajiban orang-orang kaya dari orang-orang muslim. Makanya kan Pak, maaf, ada lembaga pendidikan yang siap apa? Menopang pendanaan seperti panti asuhan. Mungkin kan mereka adalah orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan pembiayaan dalam pendidikan, sehingga banyak agnia yang memberikan sumbangan untuk terjalannya pendidikan. Itu boleh. Nah, jadi pada hakikatnya adalah kewajiban anaknya, tapi anak pun bagaimana akan membiayai dirinya untuk sekolah, kecuali mungkin kalau sudah kuliah Pak ya, punya sambilan mungkin anak sambil bekerja sehingga dia mampu membiayai dirinya sendiri karena melihat keadaan orang tuanya. Tapi pada hakikatnya adalah kewajiban bapaknya. Bapaknya tidak ada, maka diambil dari harta ibunya. Kalau harta ibunya tidak ada, maka diambil dari baitul mal. Sulit untuk kita mungkin dari baitul mal Pak ya. Kadang-kadang anak bedok kene sekolah karena tidak ada biaya. Berarti kewajibannya ke atas sebetulnya pemerintah. Tapi pada hakikatnya kan program wajar ada yang di pendidikan mungkin ya Pak ya. Program wajar wajib belajar 9 tahun mungkin sampai SMP oleh pemerintah sudah
ya sudah dibebaskan. Mungkin fa'ala agniyail muslimin, yang wajib dari itu pada hakikatnya adalah agniya, orang-orang kaya, al muslimin terhadap orang-orang muslim. Itu kewajiban aba wal ummahat untuk menjalankan fardu kifayah. Faidah, idza qila laka, apabila ada yang bertanya kepadamu, lima wajib ala sobi ghoramatul mutalafat, kenapa wajib terhadap sobi itu anak kecil Pak, ghoramatul mutalafat mengganti barang yang rusak. Nah, waqad qala ulama, sedangkan ulama sudah berkata, birofil kolami anhu, pulpen itu diangkat darinya. Kenapa anak kecil ini wajib mengganti barang yang rusak? Contoh anak kecil ngarusak pot tatangga panginten banyak, atanapi ngarusak kemang, wah diacak-acak. Nah, itu harus diganti. Sedangkan sebagian ulama mengatakan birofil kolami anhu, pulpen itu dicatat darinya. Wa qalamul mutalafat birofil kolami anhu kultu, maka kata pengarang Syekh Imam Nawawi, al-aqlamu salah satun, kolam itu ada 3. Qolamus sawab, pertama adalah kolam pahala, kolam ganjaran. Wa qalamul iqab, dan yang kedua adalah kolam iqab. Wa qalamul mutalafat, dan yang ketiga adalah kolam mengganti barang yang rusak. Fakul pakolamus sawab, maka kolam sawab itu, jadi pulpen itu ada 3. 1 ada pulpen pahala, 2 ada pulpen ikob siksa, ketiga ada pulpen pengganti kerusakan. Nah, maka di sini dikatakan fakolamus sawab, maka kolam sawab, kolam pahala maktubun lahu. Nah, tadi kalau anak ini sudah usia 15 tahun, hadun komariyah gitu, batasan komariyah, maka dia sudah taklif, maka kolamus sawabnya akan apa Pak? Akan ke bawah. Jika kurang dari 15 tahun, maka kolamus sawabnya akan diangkat. Nah, di sini dikatakan pakolamus sawab maktubun alaihi. Jika nanti sudah taklif, maka kolam sawabnya maktubun lau, akan dicatat bagi dia. Wa kolamul ikobi, sedangkan kolamul ikob marfuun anhu, diangkat. Nah, jadi jika anak sudah mencapai 15 tahun, kebaikannya adalah maktubun. Maktubun itu apa? Dicatat. Tapi kalau ikobnya marfu, marfu itu apa? Diangkat, berarti kejelekannya tidak dicatat. Makanya kenapa kita suka membimbing anak pada bulan Ramadan untuk mengajarkan saum Ramadan. Nah, maktubun pada hakikatnya Pak. Itu meskipun anak itu belum usia berapa? 15 tahun. Gitu. Kemudian kita mendidik anak untuk bersedekah, maktubun, dicatat baginya Pak kebaikan. Meskipun menurut keterangan para ulama haddut taklifnya adalah berapa? 15 tahun. Tapi kalau kolamul iqobnya diangkat, marfuun, wa qalamul iqabi marfuun anhu, diangkat darinya. Wa qalamul mutalafat, adapun kolam mengganti barang yang rusak, maktubun alaihi, maka dicatat atas anak itu. Wa minha, diantaranya adalah adiyatu, denda. Jadi memang kalau anak kita ngaruksak pot antatana, wayana eta teh kedah digentosan, meskipun dia belum berusia berapa Pak? 15 tahun. Jadi kalau anak maaf gitu Pak, usia 9 tahun sudah punya, sedang masa-masanya, kadang-kadang Pak katangar atanapi hoyong ningali barang batur pengintennya tawayana eta mah kedah digentosan. Berarti saha wajib ngegentosan anak? Nah, kan tenan sepuna. Karena itu harus diganti barang yang rusak atau barang yang hilang. Gitu. Wa qalamul mutalafat maktubun alaihi wa minha adiyah, yaitu harus ada denda. Wa kadzalika, begitu juga al majnun, orang yang gila, wan naimu, dan orang yang sedang tidur. Iya. Contoh di keluarga seseorang itu ada orang yang gila
atau kurang saeunan gitu banyak ngareksak barang saja wayahna eta mah kedah digentosan gitunya terhadap barang yang rusak gitu. Contoh kaca dia apa diporedo, ditengor gitu sama orang yang gila gitu. Nah, di sini dikatakan itu qalamul mutalafat maksudnya Pak. Wayahnya keluarga harus apa? Mengganti gitu. Wa kadzalika begitu juga al majnun wan naimu dan orang yang tidur. Ada orang yang tidur ngebaredo kaca Pak. Illa kecuali anna qalamus sawab wal iqab marfu'ani, kecuali anna sesungguhnya qalamus sawab wal iqab marfu'ani. Ya kalau pulpen pahala dan pulpen iqab man siksa marfu'ani diangkat terhadap siapa? Majnun dan naim. Jadi kalau orang gila sholat tidak menjadi kebaikan juga Pak ya. Gitu. Kemudian kalau orang gila sholat gitu Pak ya, zakat, marfu'ani diangkat, tidak akan dicatat menjadi sebagai iqab. Gitu Pak ya. Jadi yang mutalafat itu adalah sobi, kemudian apa? Majnun, kemudian naim, orang yang tidur. Anhuma wa ammal qisasu wal had fala yajibani alaihim. Adapun kisos dan had maka tidak diwajibkan atas mereka li adami iltizamil hakam, karena ada ketentuan menurut hukum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi al qalam. Nah, tadi Pak, kolamnya sudah ada kolam sawab, ada kolam iqab, ada kolamul mutalafat. Kolam sawab itu kolam pahala, kolam iqab adalah kolam siksa, kemudian yang ketiga adalah kolam pengganti barang yang rusak. Hadisnya adalah kata Nabi, rupi al qalamu an salasin. Dulu kan kita taunya diangkat pulpen kolam an salasin terhadap orang 3 golongan. Anin naimi hatta yastai kido. Anin naimi bagi mereka yang tidur, hatta yastai kido sehingga dia bangun. Jadi rupiah. Wa anis sobi hatta yahtalima, yang kedua dari sobi hatta yahtalima sehingga dia bermimpi. Jadi Pak, kategori balik itu adalah mimpi. Ukurannya kemarin sudah dikatakan. Meskipun haddun takririyahnya adalah komariah berapa? 15 tahun. Jadi ada ulama yang mengatakan jika anak 10 tahun sudah mimpi, maka dia dikategorikan sudah apa? Balik. Gitu. Jadi kategorinya adalah mimpi. Tapi kalau meskipun sudah usia 15 tahun, dia tidak mimpi, tetap sudah balik. Contoh, anak 9 tahun ini sudah head, dia sudah balik, maka wajib orang tuanya untuk menjalankan fardu kifayah. Tapi tuntutan hukumnya batasannya berapa Pak? 15 tahun. Atas paling banyak. Jadi ada apa? Kategorinya adalah mimpi. Kalau dia sudah mimpi usia 14 tahun atau usia 11 tahun, maka anak itu sudah balik. Maka wajib orang tua untuk mendidik anaknya kepada jalan fardu kifayah. Meskipun usia 15 ini adalah haddut taklif, batasan tuntutan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini dikatakan rubi al qalamu an salasin anin naimi hatta yastaiqido, dari orang yang tidur sehingga dia terbangun, wa anis sobi, dan yang kedua adalah dari sobi hatta yahtalima sehingga dia bermimpi, wa anil majnuni hatta yaqila, dan yang ketiga adalah orang yang majnun hatta yaqila sehingga dia berakal. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi, diriwayatkan ini hadis oleh Imam Abu Daud wa Tirmidzi. Jadi diangkat pulpen terhadap 3 golongan. 1, orang yang tidur sehingga dia terbangun, kedua sobi sehingga dia bermimpi, dan yang ketiga majnun, orang gila sehingga dia berakal. Nah, itu rupiah. Tapi tadi Pak, kedudukan rupiah ini adalah ada kolam itu ada kolam sawab, ada kolam
apa? Ya, kolam iqab, dan yang ketiga ada kolamul mutalafat. Nah, kalau kaitannya dengan mutalafat itu harus diganti. Kalau kolam sawab dicatat, tapi kolam iqab diangkat. Nah itu Pak, menurut Syekh Imam Nawawi kaitannya dengan apa? Dengan kolam. Pal muradu, yang dimaksud bil kolami dengan kolam adalah kolamut taklif, kolam tuntutan. Nah, jadi yang dimaksud dengan kolam hadis di atas adalah kolam tuntutan. Jadi dituntut kalau anak sudah taklif mencapai usia berapa? 15 tahun. Gitu, Pak ya. Duna kolamid diman, bukan kolam tanggungan. Li'annahu min khitabil wadi fayajibu dimanul mutalafat, maka wajib menanggung barang yang rusak, wadiyatu alaihim, dan denda atas mereka, min malihim, dari hartanya, bihilafil qosos wal had, di selain kaitannya dengan kisos dan had. Nah, jadi gitu Pak. Jadi kalau dimanul mutalafat itu hukumnya menjadi wajib menanggung atas barang-barang yang rusak. Ini kaitannya panginten dengan hablum minan nas. Kalau hablum minallah, pahalanya anak kecil Pak rajin sholat itu menjadi kebaikan, dicatat Pak. Gitu ya. Contoh anak puasa, anak sholat itu akan dicatat menjadi kebaikan maktubun. Tapi kalau dia melanggar, tidak sholat usia 10 tahun karena belum ihtilam, itu tidak disiksa. Cuma orang tua wajib menjalankan fardu kifayah, mendidik anak untuk thaharah, kemudian mendidik anak untuk sholat, dan semua ketentuan-ketentuan syariat yang lain. Alhamdulillah. Cukup dulu Pak. Ada yang bertanya? Ada sedikit Ya. tentang pendidikan. Sementara ini pendidikan itu kalau dilihat dia orang-orang non muslim katakanlah di Eropa justru memperhatikan islaminya, dia dibiayai sampai mahasiswa gitu. Loh, kita yang mayoritas Islam kok tidak seperti itu? Seharusnya kita jadi contoh, karena jelas di situ ada hadisnya segala macam. Bisa begitu karena apa? Karena padahal kita negara yang makmur. Karena bisa begitu ya? Apa yang salah? Jadi kita yang salah sebagai orang Muslim yang tidak ikut campur membiayai orang yang tidak mampu. Ya mungkin kan maaf Pak, satu kategorinya kata Rasul nih. Kata Rasulullah SAW, adibu auladakum ala salasin. Ini Pak yang paling penting pendidikan. Mungkin kadang-kadang yang namanya pendidikan ini kita sudah terkontaminasi dengan SD, kemudian apalagi Pak, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Ya, itu adalah pendidikan dan pengajaran. Itu hanya sebetulnya mas strata tahapan-tahapan pendidikan. Tapi kata Nabi Muhammad SAW ditekankan pendidikan anak itu terhadap 3. Adibu auladakum ala salasin. Didiklah anakmu ala salasin, terhadap 3 perkara. Kalau orang tua mendidik anaknya terhadap 3 perkara ini Pak, meskipun maaf jenjang pendidikannya tidak ditempuh, insya Allah anak itu akan soleh Pak. Jadi memang tidak menjamin sebetulnya tingkatan. Yang penting kata Nabi 3 saja nih. Pertama, adibu auladakum ala hubbi nabiyyikum. Pertama, kalau kita mau mempunyai anak yang soleh adalah pendidikannya adalah didiklah anak-anakmu ala hubbi nabiyyikum. Jadi konsep Islam adalah bagaimana anak ini adalah cinta terhadap nabi-nabi kalian. Makanya sejak dini kenalkan anak itu terhadap nama-nama para nabi, terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah dijelaskan Nabi Muhammad dilahirkan di mana, kemudian hidupnya di mana dan kehidupannya bagaimana. Ini yang paling penting, yang pertama. Didiklah anak-anakmu ala hubbi nabiyyikum. Bagaimana anak ini mampu mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya situasi ibu Pak. Karena anak ini harus mencintai Nabi, sehingga dalam ayongan kene ente ayun-ayun ami dia membaca apa Pak? Salawat Allahumma tanpa terasa. Gitu. Ini adalah seorang
ibu sedang menanamkan apa? Cinta Rasul, sehingga di dalam mepele anak nawai maos naon sholawat. Nah ini untuk mencintai bin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak, kenapa kalau 7 harinya di sebagian lingkungan ada marhaba apa ya? Nah itu adalah untuk mengenalkan. Jangan berkata anak itu tidak mendengar. Awas Pak, anak itu mendengar dengan lantunan apa sholat sepertinya dia tertidur. Jangan-jangan sudah keluar, kan masih di dalam perut saja. Anak itu jika dibacakan sholawat dan Al-Quran mendengar tidak Pak? Oh mendengar. Makanya orang-orang Yahudi itu Pak, pernah katanya ada satu penelitian, jika anak ini pingin sudah besarnya pintar musik katanya Pak, maka sejak dalam kandungan diperdengarkan apa Pak? Musik. Ya musik-musik, sehingga memang benar itu terjadi setelah besar dia menjadi seorang pemusik. Jadi kenapa kita orang Islam gitu ya, untuk mencetak generasi soleh itu bukan hanya sejak setelah lahir, tapi dalam kandungan oleh ibunya didengungkan ausan-ausan ayat suci Al-Quran, sehingga dibacakan surat apa katanya Pak? Surat Yusuf. Ya cenameh ganteng itu seperti siapa? Nabi Yusuf. Padahal mah moal ganteng anggar we jiga bapana. Gitu ya, dibacakan surat apa Maryam meh geulis anggar we jika indung nama jika Siti Maryam. Tapi kan sugesti kesolehannya kan seperti Nabi Yusuf, kemudian seperti Siti Maryam, maka dibacakanlah ayat-ayat suci Al-Quran. Nah itu Pak, yang paling penting pertama adalah pendidikan syariat itu adalah bagaimana anak cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak cara Pak untuk bagaimana anak mencintai Nabi. Maka dulu makan ayah ngaji maghrib, ayah sekolah agama, kemudian dengan nadoman disampaikan. Nah, banyak. Nah, kalau sekarang bagaimana Pak pendidikan itu? Sibuk dengan pendidikan sekolah.